Oke, saya mohon izin off cam ya. Hmm, hmm, hmm. Bukan, maaf. Ya, integral rangkap 2. Ini seperti yang saya upload di Sinau, jadi materinya ini. Saya eh, tidak bentuk dalam PowerPoint karena ada banyak keterangan ya, jadi saya tuliskan dalam Word. Jadi integral rangkap 2, mungkin kalian masih ingat cara melakukan integral tunggal, yaitu integral dengan satu variabel. Nah, kalau di dalam integral dua variabel sebetulnya prinsipnya sama. Sama dengan integral dengan satu variabel, tapi dilakukan dua kali gitu ya. Hampir sama seperti itu. Jadi kalau rumus-rumusnya sih sama. Nah, di dalam integral rangkap 2, kita akan bahas, hari ini kita akan membahas integral rangkap 2 atas daerah persegi panjang. Kemudian nanti ada integral rangkap 2 atas daerah bukan persegi panjang. Maksudnya apa gitu ya? Kita lihat satu-satu. Yang pertama, integral rangkap 2 atas daerah persegi panjang. Bentuk umum integralnya seperti ini. Jadi, eh, daerah integrasinya itu persegi panjang. Artinya, karena ini di ruang dimensi 2, jadi kita berada atau kita membahas tentang fungsi pada sebuah bidang. Nah, kalau itu digambarkan dalam sumbu kartesius, maka akan ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, integral rangkap 2 yang artinya di atas persegi panjang, maka alasnya itu adalah berbentuk persegi panjang. Jadi batasan X-nya itu dari A sampai B, ini angka tertentu, konstanta tertentu. Kemudian Y-nya juga dari C sampai D, angka tertentu juga gitu. Jadi kalau di integral rangkapnya, fungsi F dengan dua variabel X dan Y, kemudian dA pada luas daerah A, ini kalau dijabarkan berarti luas daerah itu adalah daerah pada yang mempunyai wilayah X dan Y gitu ya. Jadi integral rangkapnya adalah integral F dx dy. Berarti dx-nya adalah daerah batas dalam, kemudian dy-nya batas luar. Jadi yang di dalam, karena dx-nya yang di depan, maka batasnya X adalah dari C sampai D. Jadi kalau saya gambarkan begini. Nah, bisa nggak ya? Saya gambarkan di PowerPoint ya. Jadi kalau katakanlah ini sumbu XY gitu ya. Misalnya daerah integralnya tuh di sini. Nah, ini yang sumbu X, ini yang sumbu Y. Sorry, ini X. Nah, yang ini yang Y. Jadi batas X-nya itu dari C sampai D, batas ini X ya. Kemudian batas Y-nya itu dari A sampai B. Nah, jadi kalau dituliskan ini ya. Nah, ini X-nya itu dari C sampai D, kemudian Y-nya dari A sampai B. Kalau dibalik bolehkah? Boleh. Jadi kalau misalnya DY-nya yang menjadi batas dalam, maka juga ininya dibalik. Y-nya dari A sampai B, X-nya dari C sampai D. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini tadi ya, PowerPoint. Nah, seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan persegi panjang. Luasan daerah integrasi gitu ya. Di mana X-nya dari C sampai D dan Y-nya dari A sampai B. Nah, itu menjadi batas integrasinya bahwa X-nya dari sini sampai sini, Y-nya dari A sampai B. Dan mereka konstanta. Jadi nanti kalau dihitung integralnya, maka hasilnya adalah sebuah konstanta juga. Ya, jadi kita, sorry. Nah,
Kita coba lihat contohnya. Misalnya kita mau menghitung hasil integral dari Y dx pada wilayah R, di mana R-nya dari titik 0,2 sampai 2,3. Berarti nanti kita integralnya itu dari X-nya dari 0 sampai X2, jadi X1 sampai X2, jadi 0 sampai 2. Kemudian Y-nya, batas integral Y-nya dari Y1 sampai Y2, dari 2 sampai 3. Nah, jadi kalau kita lihat integralnya, fungsi yang diintegral adalah Y. Integralnya Y dx, kemudian dx-nya itu dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 itu bukan ini ya, tapi dari sini ke sini. 0 sampai 2. Kemudian dy-nya 2 sampai 3 itu bukan ini, tapi dari 2 sampai 3. Ya, karena ini koordinat x1, y1. Ini titik yang kedua x2, y2. Sehingga ketika kita harus menuliskan batas x itu adalah dari 0 x1 ke 2 sini yaitu x2. Karena kebetulan di sini nilai x2 dengan y1-nya sama ya, sama-sama 2. Jadi saya khawatir nanti kalian apa namanya salah membacanya bahwa batas y itu 0,2 karena dari sini. Bukan ya, dari 0 sampai ini, sampai 2 yang ini. Sedangkan batas y-nya dari 2 sampai 3 itu bukan ini, tapi dari 2 yang ini ke 3 yang ini. Gitu ya. Nah, terus kemudian kita integral biasa. Mula-mula diintegral terhadap X, karena di sini variabelnya Y, kalau kita integral terhadap X berarti YX. Lalu kita tuliskan batasnya, mau saya tuliskan aja ya, kita tulis aja bareng-bareng biar sambil merefresh lagi. Saya ingat ya. Jadi kalau kita menghitung integral itu, ini integral rangkap nih, dx-nya berarti ini 0 sampai, oh ini yang luar ya. D-nya berarti dari Y1 sampai Y2 itu 2 sampai 3. Kemudian kita buat integral sekali lagi. Ini yang di bagian dalam itu yang dx yaitu dari x1 ke y2 ke x2. Jadi 0 sampai 2. Ini 0 sampai 2. Lalu fungsinya adalah y. Kemudian di sini dx lalu dy. Nah, kalau kita integral berarti ini integral yang luar masih kita tulis. Ini batas 2 sampai 3. Lalu kita integral dulu yang bagian dalam. Integralnya Y, kalau kita integral terhadap X, berarti hasilnya adalah XY atau YX. Sama aja ya. Boleh dibolak-balik. Lalu di sini, eh ini sebentar. Nulisnya, nah gini ya. Ini X-nya berarti dari ini 0 sampai 2. Ini 0, ini 2. Gitu ya. Nah, kemudian sama dengan lagi, oh ya di sini ada D. Ini masih ada DY gitu ya. Sekarang kita hitung dulu yang ini. Ini mungkin saya kurung dulu nih. Ya, ini ada kurungnya. Nah, jadi kita hitung yang di bagian dalam dulu. Ininya kita masih tulis. Nah, yang diganti adalah yang X. Ya, X-nya dari 0 sampai 2. Berarti ini Y. Eh, X-nya diganti 2, jadi 2Y min 2 kali 0. Sorry, 0 kali
Oh, begini ya. Y kemudian begini boleh. Ini 2 kurangi 0. Di, nah, berarti ini 2Y. Nah, ini boleh langsung begini. Nah, gitu ya. Terus kemudian diintegral. 2Y diintegral berarti Y kuadrat. Nah, lalu batasnya dari 2 sampai 3. Nah, ini berarti kita hitung. 3 kuadrat, Y-nya kita ganti 3 dikurangi 2 kuadrat. Nah, gitu ya, sama dengan 5. Jadi, kita sambil merefresh lagi rumus integral. Jadi, hasil dari nomor 1 itu sama dengan 5. Oke, untuk yang soal nomor 1 ada pertanyaan? Aman ya? Kita coba latihan kedua, nomor 2. Integral dari, ini saya tulis dulu, fungsinya X plus Y, ini dx, dy. Batas X-nya dari 1 sampai 2, batas Y-nya dari 0 sampai 1. Oke. Pertama kita integral dulu yang bagian dalam, jadi bagian luarnya kita tulis dulu. Ini 0 sampai 1. Nanti kita hitung di sini ya. Lalu ini dy. Ya. Nah, X plus Y kita integral terhadap X, itu hasilnya X integral terhadap X adalah setengah X kuadrat. Maaf ya, saya agak serak nih. Setengah X kuadrat. Lalu yang Y diintegral terhadap X adalah ini plus XY atau YX. Sama saja. Nah, ini ini batasnya dari 2, dari 1 sampai 2. Ya. Sekarang kita hitung. Ini saya copy, lalu yang bagian tengah ini saya hapus. Nah, setengah X kuadrat, X-nya kita ganti 2, berarti setengah kali 4, ini 2, ditambah, sorry, 2 plus X-nya diganti 1, jadi plus Y ya. Plus Y dikurangi batas yang sini. Setengah kali 1 kuadrat berarti setengah. Kemudian ditambah X-nya diganti 1. Jadi Y. Berarti yang ini saya salah. Maaf. Ini masih X-nya diganti, ini 2 ya. Nah, gitu ya. Saya lanjutkan di bawah. Oke. Berarti ini kalau kita lepas kurungnya, kita punya, nah ini ya, 2 min setengah. Jadi 3/2. Kemudian 2Y min Y. Jadi ini plus Y. Nah, gitu ya. Jadi hasil terakhir ini kemudian diintegral sekali lagi terhadap Y.
3/2 Y, kemudian plus Y diintegral terhadap Y hasilnya setengah Y kuadrat. Ya. Nah, baru ini kita beri batas untuk eh, ini satu, batas bawahnya 0 gitu ya. Nah, ini sama dengan sekarang tinggal kita kurangi 3/2 kali satu berarti satu plus setengah kali satu kuadrat. Jadi 3/2 tambah setengah hasilnya adalah 2 dikurangi 0. Jadi sama dengan 2. Gitu ya. Saya geser aja nih. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, dengan cara yang sama saya akan kembali menggunakan yang ini ya. Jadi ini 5, 2. Nah, jadi ini juga sama. X kuadrat Y dx dy ini pertama diintegral dulu terhadap X. X kuadrat Y diintegral terhadap X hasilnya sepertiga X pangkat 3 Y. Gitu ya. Nah, lalu kita masukkan dulu batas-batasnya yang X itu dari 1 sampai 2. Ini menggantikan X-nya. Jadi sepertiga kali 8 Y. Jadi sepertiga kali 8 Y. Jadi 8/3 Y. Dikurangi. X-nya diganti 1. Sepertiga Y. Jadi 8/3 Y dikurangi sepertiga Y. Hasilnya 7/3 Y. 7/3 Y nanti diintegral terhadap Y. Jadi hasilnya adalah 7/6 Y kuadrat. Batasnya dari 1 sampai 0. Gitu ya. Itu eh, integral rangkap 2 dengan alas persegi panjang. Artinya, batas-batas X dan Y-nya semuanya konstanta. A, B, C, D itu konstanta semua. Sehingga tinggal diintegral biasa lalu masukkan ke eh, hasil integralnya. Gitu ya. Oke, dari contoh 1 sampai 5, ada yang ingin ditanyakan? Nanti caranya sama. Ini saya berikan contoh hanya 2 aja karena yang 3 sudah ada apa namanya coretannya ya. Nanti kalian coba tulis ulang hasilnya sama dengan ini enggak. Kalau tidak sama nanti dicek lagi apakah yang salah saya dalam menuliskan jawabannya gitu ya. Nah, ini 3 soal latihan nanti sebagai tugas ya. Saya lanjutkan dengan integral rangkap 2 atas daerah bukan persegi panjang. Nah, pada integral rangkap 2 atas bukan daerah persegi panjang, batas-batasnya tidak lagi berupa konstanta, tapi karena ini agak fleksibel gitu ya. Jadi daerah batas bawahnya itu alasnya itu bukan berupa persegi panjang, tapi dia bisa berupa kurva apapun. Maka batas integral dalam integral lengkap itu bentuknya adalah fungsi yang bagian dalam ya. Tapi kalau bagian luar harus konstanta karena ini nanti menjadi hasil akhir, maka yang di luar itu harus berupa konstanta. Kalau yang bagian dalam boleh sebuah fungsi. Jadi kalau digambarkan dia bukan persegi panjang, tapi mungkin bentuknya begini. Nah, bisa saja begini gitu ya. Untuk batas Y-nya, misalnya Y1 sampai Y2. Yang jelas Y1 nilainya harus lebih kecil daripada Y2. Jadi kalau digambarkan, kita tahu bahwa di sumbu Y makin ke atas nilai Y-nya makin besar. Jadi kalau digambarkan itu bentuk kurvanya seperti ini, maka ini yang Y2. Yang ini yang Y1 gitu ya. Jadi Y2 itu harus lebih tinggi atau nilainya lebih besar daripada Y1. Nah, yang batas X-nya ini konstanta. Jadi begini, tetap misalnya dari A sampai B, dia sudah konstanta gitu ya. Nah, luas daerahnya itu ini. Jadi dia tidak persegi panjang seperti ini. Jadi dia dibatasi kurva. Ya, kita coba lihat. Maaf ya. Kok ini?
Oke. Nah, sebetulnya prinsipnya integral sih sama. Jadi kalau cuman tidak seperti yang persegi panjang, kalau yang persegi panjang dibolak-balik itu mudah. Kalau ini agak beda ya, karena yang bagian luar itu harus konstanta, jadi kita tidak bisa apa namanya semudah itu membalik tanda integralnya. Misalnya eh, semula integralnya dy dx, terus kita mau balik dx dy, nggak bisa semudah itu, karena belum tentu fungsi yang batas, katakanlah batas-batas y-nya, yang semula y-nya itu sebagai batas bagian luar dia konstanta, lalu nanti kalau dibalik konstanta yang di dalam, di luarnya fungsi, nah itu nggak jadi, karena batas yang di luar pada perhitungan terakhir itu harus angka, harus konstanta ketika kita masukkan kepada ke dalam batas-batas integralnya, gitu ya. Jadi seperti ini. Ini boleh fungsi, tapi batas luarnya eh, harus konstanta. Nah, kalau kayak gini nggak boleh. Ini angka dulu, terus nanti baru diintegral kita berikan batasnya sebagai batas luarnya fungsi itu ya. Itu nggak bisa, karena kan jadinya dia masih terbuka. Nah, jadi contohnya kalau kita mau mengintegral rangkap dua atas dasar atau alas yang bukan persegi panjang, prinsipnya ya sama gitu ya. Jadi misalnya kita punya fungsi x kuadrat plus y kuadrat dx dy. Berarti ini kita dengan batas integralnya adalah 0, kemudian batas atasnya adalah fungsi y. Y itu maksudnya x sama dengan y ya fungsinya. Jadi garis garis lurus. Maaf ya. Nah, ini kita integral dulu. X kuadrat diintegral terhadap x berarti sepertiga x kuadrat. Lalu yang y kuadrat diintegral terhadap y, hasilnya adalah x y kuadrat. Tinggal dikalikan aja x-nya. Gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini nanti x-nya diganti dengan y dikurangi x diganti dengan 0. Jadi kalau x ini diganti y, kan kita masukkan nih. Jadi fungsinya seperti ini. Sepertiga y kuadrat dikurangi 0, kemudian ditambah yang ini x diganti dengan y sama x diganti dengan 0. Ya. Jadi boleh begini, boleh eh, ini semua diganti y dulu, baru nanti dikurangi ini semua diganti dengan 0 x-nya. Ya. Jadi caranya boleh seperti ini. Kalau ini tuh saya sepertiga kali x-nya saya ganti y, kemudian dikurangi x-nya diganti 0, gitu ya. Nanti ditambah gantian fungsi ini, x-nya diganti y, dikurangi x-nya diganti 0, gitu. Jadi caranya sama, hasilnya akan sama-sama sepertiga. Jadi contohnya begini, ini nanti akan kita bandingkan ya. Oke. Hmm, nggak bisa sebentar. Nah, nih, saya mau tunjukkan ya. Jadi kita boleh memasukkan nilai hasil integralnya itu dengan cara seperti ini, atau ini saya tulis lagi, x kuadrat plus y kuadrat
Nah, ini kan X-nya dari 0 sampai Y ya. Jadi ini diintegral dulu. X kuadrat diintegral terhadap X hasilnya adalah sepertiga. X kuadrat, sepertiga X pangkat 3 maksud saya. Kemudian ditambah yang Y kuadrat diintegral terhadap X adalah X Y kuadrat. Lalu batasnya adalah ini mungkin kurang tinggi ya kalau dapat begini. Batasnya dari 0 sampai Y gitu ya. Bentar, saya beri garis. Ini Y, ini 0. Nah, kemudian ini DY gitu ya. Nah, kalau ini sepertiga. Nah, jadi itu boleh begini. Saya pakai ini aja. Saya copy. Nanti dikurangi. Ya. X yang sini pertama diganti Y. Ini kalau diganti Y berarti jadi Y pangkat 3 gitu ya. Lalu dikurangi X di sini diganti 0. Nah, itu boleh gini. Caranya nanti akan sama. Hasilnya akan sama. Itu Y. Ini sekarang kita buka. Ini kan berarti 0 semua nih. Sepertiga pangkat, sepertiga kali 0 pangkat 3. Ini juga kali 0. Berarti ini nanti habis. Nah, gitu ya. Udah, jadi hasilnya adalah sepertiga. Iya benar. Sepertiga Y pangkat 3 plus Y pangkat 3. Jadi sama dengan 4/3 Y pangkat 3 ya. Nah, gini. Baru ini kita integral sekali lagi. Berarti hasilnya adalah Y-nya pangkatnya naik 1. Ini berarti per 12. Berarti hasilnya sepertiga. Nah, sepertiga Y pangkat 4. Ini dari 0 sampai 1. Nah, kalau Y-nya kita masukkan sepertiga kali di sini 1/4 dikurangi 0/4, berarti ini hasilnya sama dengan sepertiga. Gitu ya. Ini kalau saya lanjutkan kan begini nih. 1 - 0. Gitu ya. Hasilnya adalah sepertiga. Nah, gitu. Sama dengan yang di sini. Kalau di sini dia saya pakai apa namanya? Sepertiga lalu X-nya itu diganti Y dikurangi 0. Gitu. Jadi langsung X ini diganti Y dikurangi X yang diganti 0. Ini juga begitu ditambah X ini diganti Y min 0. Gitu ya. Nah, kalau cara yang saya tulis di Word, tadi satu paket ini diganti Y, nanti dikurangi satu paket yang sama diganti 0. Khusus untuk X-nya. Jadi, kalian boleh pakai cara ini, boleh pakai cara yang saya tuliskan di Word.
gitu ya. Jadi itu adalah integral dengan alas bukan persegi panjang. Prinsipnya sama. Cuma bagian dalamnya integral yang di dalam itu masih berupa fungsi, gitu ya. Ini juga begitu, diintegral dulu, y terhadap y berarti setengah y kuadrat, lalu nanti y-nya akan diganti dengan fungsi ini, dikurangi ini, kemudian diintegral sekali lagi, baru nanti yang batas luarnya sudah menjadi konstanta. Intinya yang perlu kita ingat adalah batas luar tidak boleh fungsi. Jadi kalau fungsi itu hanya boleh sebagai batas integral yang di bagian dalam. Ya, yang bagian luarnya, yang integral luarnya harus berupa konstanta. Oke, saya kira ini contoh lagi biasa. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau urutannya sama ya. Nah, ini nanti dengan cara yang sama. Kalau yang tiga soal yang pertama tadi batas integralnya adalah konstanta, kalau yang ini yang di dalam adalah eh, fungsi. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, nanti bisa diikuti ya. Nah, kalau ini nih cara mengubah urutan integralnya aja sih, jadi dibalik aja. Tapi harus diubah ya. Ini kita kita coba minggu depan ya. Saya agak kesulitan ngomongnya soalnya. Oke, hari ini kita membahas ini dulu aja dua bab. Kalian coba latihan soalnya 6 soal ini, 3 soal dengan batas konstanta, yaitu persegi panjang, dan 3 soal dengan batas bukan persegi panjang. Begitu ya. Mohon maaf hari ini saya nggak bisa bicara banyak karena eh, agak kesulitan. Minggu depan saya lanjutkan dengan bagaimana cara mengubah urutan dx, dy, dan ddx. Karena itu berpengaruh pada fungsinya, jadi nanti harus dibalik. Gitu ya. Tapi kalian nanti boleh baca-baca dulu di bagian bawahnya. Minggu depan kita bahas secara detail. Begitu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf saya hanya bisa memberikan sedikit penjelasan tentang integral hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Satu tuh ya. Oke, Bu.